membiarkan penyakit-penyakit, virus-virus kebencian, virus-virus kedengkian, virus-virus kemaksiatan masuk ke dalam hati kita. Ternyata bukan Allah yang berbuat zalim kepada kita, melainkan diri kita lah yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, karena membiarkan penyakit-penyakit, virus-virus masuk ke dalam jiwa kita, ya. Jangan nyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Dengki ke orang lain, dengki adalah kita. Syirik ke orang lain, syirik adalah kita. Jangan pernah kita nuting-nuting orang lain. Orang itu zalim. Awakmu lho, awakmu dewe sing zalim. Gak usah nuting-nuting orang lain. Kita sendirilah yang zalim terhadap diri kita sendiri, karena membiarkan virus-virus kebencian, kedengkian merasuk ke dalam hati kita. Jangan biarkan. Itu virus udah tahu itu jelek, kok dibiarkan zalim. Udah tahu itu penyakit, kok dibiarkan masuk ke dalam hati kita, zalim terhadap diri kita sendiri. Besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد الوادي الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan min uyunihim waj'alna wajha dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qaiman bil zawali mubdi'an bil hamdi wa lakal hamdu liman tawazzahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قلم قديم لا يمل تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من لدائي ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud 116. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. Oke. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. صدق الله العظيم. ولذلك خلقكم وتمت كلمات لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka tidak karena ada minal quruni dari umat-umat dari penduduk-penduduk negeri min qablikum dari sebelum kalian ulu
memiliki mereka, mempunyai mereka baqiyatin kemuliaan, baqiyatin kemampuan, kesanggupan, power, kekuatan, yanhauna 'anil fasadi, untuk mencegah anil fasad, dari atas kerusakan-kerusakan fil ardi, di muka bumi. Illa qalilan, kecuali hanya kecil kelompok kecil sedikit, mimman anjaina minhum, dari barang anjaina, dari sebagian manusia, anjaina menyelamatkan siapa Allah, minhum dari sebagian mereka. Namun apa yang terjadi? Wattaba'al ladzina zalamu, dan mengikuti kebanyakan orang-orang yang zalamu, yang berbuat zalim mereka. Ma utrifu fihi, apa-apa barang utrifu, yaitu kesenangan-kesenangan dunia, fihi di dalamnya, wa kanu mujrimin, dan kanu ada mereka mujrimin, termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Jadi diceritakan di sini bahwa zaman dulu banyak orang-orang yang beriman awalnya, namun di dalamnya terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Banyak orang yang beriman, namun terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Jiwa-jiwa munafik sudah merasuk ke dalam jiwanya. Jadi walaupun banyak orang yang beriman, namun pada kenyataannya mereka tidak bisa mencegah terhadap kemungkaran, mencegah terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini. Makanya Allah dawuh, walaula kana minal quruni min qablikum, maka mengapa tidak ada minal quruni, dari umat-umat, dari penduduk suatu negeri, min qablikum, dari sebelum kalian, ulu baqiyatin, mempunyai mereka baqiyatin, kekuatan, kemuliaan, pengaruh untuk merubah sebuah kemungkaran, untuk mencegah dari kemungkaran, yaitu perbuatan-perbuatan yang merusak. Yanhauna 'anil fasadi, mencegah dari perbuatan fasad, fil ardi, di atas muka bumi ini, illa qalilan, kecuali sedikit, kecuali kelompok kecil, mimman, yang mana mereka itu anjaina minhum, menyelamatkan siapa Allah, minhum, terhadap mereka, dari mereka kelompok kecil. Jadi udah tampak mulai dari dulu sampai sekarang, daharul fasad, tampak kerusakan-kerusakan fil barri wal bahr, di dalam, di lautan maupun di daratan, sudah tampak. Bima kasabat aydin nas, itu karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan-kerusakan
yang terjadi di daratan, di lautan, itu karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Oleh sebab itu Allah menimpakan sebagian apa yang dilakukan oleh mereka, dampak dari kerusakan-kerusakan itu, agar la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita perbuat, Allah tetap menunggu kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ghafurur Rahim, tetap menunggu kita. Senantiasa menunggu taubat-taubat kita selama nafas terakhir kita belum sampai di kerongkongan alias mati ya. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat oleh Allah, lakukan. Jangan sampai terjadi seperti Raja Fir'aun. Setelah sudah ditenggelamkan oleh Allah baru mau bersyahadat, tertolak. Setelah detik-detik kematiannya baru mau bertaubat, tertolak. Gak usah nunggu, gak usah nunggu, gak usah nunggu tua. Bertaubat kok nunggu tua. Diberi kesempatan hidup, lakukan taubat, taubatan nasuha. Pasti Allah akan mengampuni, mengabulkan selama nafas terakhir kita belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah pasti menerima taubat dari seorang hamba selama nafas terakhir belum sampai di kerongkongan. Ini kerusakan-kerusakan karena akibat ulah dari kita sendiri, tampak maupun tidak tampak, karena ulah dari kita sendiri. Terutama penyakit batin, terutama penyakit hati, karena telah mengizinkan kezaliman, mengizinkan kemaksiatan, mengizinkan kemungkaran masuk ke dalam hati. Kita sering nuting-nuting orang lain, orang itu zalim, orang itu suka bermaksiat, orang itu, akhirnya kita membenci. Mendengar cerita yang kita tidak tahu sebelumnya, cuma cerita, nah akhirnya kita ikut membenci. Makanya kita nggak boleh mengambil informasi dari satu pihak dan juga apa untungnya buat kita, kalau hanya menyebabkan bersemayamnya penyakit-penyakit hati. Diceritakan bahwa si A, si B itu begini, akhirnya kita ikut membenci. Gak ada angin, gak ada ombak, ikut benci. Membiarkan penyakit-penyakit, virus-virus kebencian, virus-virus kedengkian, virus-virus kemaksiatan masuk ke dalam hati kita. Ternyata bukan Allah yang berbuat zalim kepada kita, melainkan diri kita lah yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, karena membiarkan penyakit-penyakit, virus-virus masuk ke dalam jiwa kita. Jangan nyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri.
dengki ke orang lain. Dengki adalah kita. Sirik ke orang lain, sirik adalah kita. Jangan pernah kita nuting-nuting orang lain. Orang itu dolim. Awakmu lho, awakmu dewe sing dolim. Gak usah nuting-nuting orang lain. Kita sendirilah yang dolim terhadap diri kita sendiri, karena membiarkan virus-virus kebencian, kedengkian merasuk ke dalam hati kita. Jangan biarkan. Itu virus udah tahu itu jelek, kok dibiarkan dolim. Udah tahu itu penyakit, kok dibiarkan masuk ke dalam hati kita. Dolim terhadap diri kita sendiri. Besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hanya sedikit yang diselamatkan oleh Allah, hanya sedikit yang mau berjuang, mau berkorban agar penyakit-penyakit virus-virus permusuhan, virus-virus kebencian jangan sampai masuk ke dalam jiwa kita, hati kita. Itu akan menjadi pengrusak semuanya, lahiran batinan rusak. Di dunia, di atas bumi, di permukaan bumi bisa rusak, apalagi dalam hati kita, batin kita rusak. Besok kita akan bangkrut karena akidah kita rusak, disebabkan oleh penyakit hati. Makanya jangan dolim terhadap dirinya. Jangan sampai dolim terhadap dirinya, mengizinkan virus-virus kebencian, permusuhan, mengibarkan panji-panji kebencian, permusuhan, membiarkan itu semua merasuk ke dalam hati kita. Dolim terhadap diri kita sendiri. Hanya sedikit yang diselamatkan oleh Allah. Illa qalilan mimman anjayna minhum. Hanya sedikit dari orang-orang anjayna minhum yang diselamatkan oleh Allah dari mereka. Kebanyakan wattaba'al ladzina zalamu. Kebanyakan dari mereka mengikuti orang-orang zalamu yang berbuat zalim. Ma'udrifu fih, yang menuruti kesenangan hatinya, yang menuruti hajakan hawa nafsunya, fihi, di dalamnya. Kalau itu sampai terjadi, wa kanu mujrimin, kita dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompok orang-orang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa karena telah dolim terhadap dirinya sendiri, mengizinkan virus-virus, penyakit-penyakit masuk ke dalam hati kita, akan menggerogoti amal-amal kita, akidah-akidah kita. Kalau sudah penyakit-penyakit hati merasuki jiwa kita. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin, mustahil. Dan tidak ada Rabbuka, Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, liyuhlikal qura, akan melenyapkan, akan membinasakan qura, negeri-negeri, wilayah-wilayah, suatu bangsa, suatu negara, bahkan suatu kelompok, lembaga, organisasi, bahkan dirinya sendiri, bidzulmin, dengan kezaliman. Mustahil Allah akan membinasakan orang atau penduduk sebuah negeri dengan zalim. Mustahil selama wa ahluha muslimun, selama penduduk suatu negeri itu muslihun, orang-orang soleh, walaupun sedikit. Orang-orang soleh inilah
yang dikatakan wali-walinya Allah. Selama masih ada wali-walinya Allah yang bangun jam 1, jam 2 bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad, mustahil Allah akan menimpakan azab, akan menimpakan malapetaka dalam sebuah negeri, dalam sebuah lembaga, atau bahkan dalam sebuah keluarga dengan zalim, selama di dalamnya masih ada orang-orang soleh, masih ada wali-walinya Allah yang selalu beristighfar, memohon ampun untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Mustahil Allah akan menurunkan azab selama masih ada orang-orang soleh di dalamnya. Setiap desa, setiap kota, kecamatan pasti ada wali-walinya Allah. Spesial khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan ditinggal oleh Allah, tetap didampingi, dibarengi di dalamnya dengan adanya wali-walinya Allah. Makanya kita harus bersemangat husnudzon, jangan sampai suudzon, didik-didik lempem, didik-didik putus asa ya. Gak ada ceritanya putus asa bagi orang-orang yang beriman. Orang putus asa itu miliknya orang-orang kafir, jiwa-jiwa kafir. Walau sya'a rabbuka, dan seandainya sya'a menghendaki rabbuka, Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la ja'alan nasa, sungguh menjadikan manusia ummatan wahidatan, umat yang satu, akidahnya satu, agamanya satu. Bisa kalau Allah menghendaki. Namun apa yang akan terjadi? Wala yazaluna, dan tidak akan bergeser mereka, tidak akan berubah mereka, tetap mukhtalifin, mereka tetap bumbur-bumburan, selisih-selisihan satu dengan yang lain ya. Islam dengan Nasrani, Yahudi berselisih. Dalam Islam sendiri pun tetap ada perselisihan. Mukhtalifin pasti ada, karena mukhtalifin ini adalah rahmat dari Allah. Perbedaan itu adalah rahmat. Dalam Islam pun banyak mazhab-mazhab, akidah-akidah berselisih. Mazhab ada, akidahnya berselisih ada. Illa, kecuali man rahimah rabbuka, kecuali orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang rabbuka dari Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Enjoy kalau orang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Enjoy, semua akan nampak indah, semua akan nampak baik-baik saja. Badai datang, enjoy. Kesenangan datang, enjoy. Tidak kerumunan, tidak kagetan. Orang-orang yang beriman itu tidak kagetan, tidak gampang kaget. Diberi kesuksesan, tidak bangga diri. Diuji dengan kesusahan, tidak putus asa. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Kita umatnya Kanjeng Nabi, umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Itulah umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini, umat spesial. Makanya kita bersyukur walaupun kita terpisah, tersekat oleh jarak dan waktu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kita bersyukur kepada Allah. 15 abad yang lalu kita tersekat oleh waktu,
Indonesia dan Mekah Madinah kita tersekat oleh jarak, namun kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah berupa keimanan. Dijadikan oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Syukuri. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, syukuri. Buktikan rasa syukurnya itu loh, buktikan. Dengan apa? Ta'maruna bil ma'ruf, dengan mengajak, memerintahkan orang, meworo-woro orang untuk berbuat kebaikan. Watanhauna 'anil munkar, dan mencegah, memberi nasihat, mengerem orang-orang termasuk dirinya dari berbuat kemungkaran. Ya. Kalau orang ngajak kebaikan tuh gampang, cuma ngajak aja. Yang sulit itu mencegah dari kemungkaran. Kanjeng Nabi itu mengajarkan akidah tauhid selama 13 tahun, akhlak selama 13 tahun di kota Mekah. Tak berhasil Nabi. Makanya hijrah ke Madinah. Perjuangannya luar biasa Kanjeng Nabi itu. Pengorbanannya luar biasa. Makanya sekarang bulan Rajab ini termasuk dampak positif dari perjuangan dan pengorbanannya Kanjeng Nabi. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi itu dulu ekonominya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ekonominya diboikot, terus pamannya meninggal, disusul oleh istrinya meninggal. Dikatakan di tahun itu namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab, Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi. Disebabkan 3 faktor itu. Faktor perekonomian, lambang dari harta. Faktor pangkat, jabatan, kekuasaan, pengaruh, dilambangkan oleh pamannya Abu Thalib meninggal. Faktor dari istrinya tercinta, lambang dari wanita. Harta, tahta, wanita. Inilah penyebab dari Kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj kan oleh Allah. Oleh-olehnya sholat. Oleh-olehnya sholat 5 waktu sehari semalam. Oleh-olehnya. Hubungannya dengan 27 Rajab, yaitu sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sebesar berapa? 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'ina wa isrina darajat. Jadi sholat orang yang berjamaah itu, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian sebesar 27 derajat. Inilah hubungan antara 27 Rajab dengan 27 derajat berada di dalam sholat berjamaah. Makanya kita
Bagi laki-laki khususnya harus sholat berjamaah. Ya. Wadzalika, dan demikian itulah khalaqahum, menciptakan Allah terhadap mereka. Menciptakan Allah, diciptakan manusia-manusia yang hanya segelintir, yang hanya sedikit itu diciptakan oleh Allah. Wa tammat kalimatu rabbik, dan sempurna kalimat Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, sudah ditetapkan keputusannya oleh Allah tentang apa? La amla'anna jahannam, khusus bagi orang-orang yang munafik. La amla'anna jahannam, sungguh aku, kata Allah, akan memasukkan, akan menimpakan kepada mereka jahannam, neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'i, minal jin, dari kelompok jin, wan nasi, dari kelompok manusia, ajma'in, semuanya yang munafik. Bahaya orang munafik ini. Beriman, ngaku-ngaku beriman, tapi kenyataannya munafik. Hati-hati. Ngaku-ngaku Islam, tapi jiwa-jiwanya jiwa munafik. Padahal orang Islam itu, yang dikatakan orang Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang dikatakan muslim, orang Islam itu harus wajib bisa menyelamatkan muslim lainnya, orang Islam lainnya, dari kejahatan tangannya dan kejahatan lisannya, dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Itu semua bentuk dari tanha anil fahsai wal munkar. Tanha anil fahsai wal munkar ini bisa dicegah melalui sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Sholat yang sungguh-sungguh itu loh maknanya. Inna sholata itu bukan sesungguhnya sholat. Sholat yang sungguh-sungguh itu mencegah dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lainnya. Sholat itu harus sungguh-sungguh. Kenapa kok nggak sungguh-sungguh? Karena tidak berasa. Tidak berasa, asal menggugurkan kewajibannya, hanya sekedar kebiasaan. Kalau nggak sholat nggak enak, nggak ada zain, nggak ada kelezatan di dalamnya, nggak ada kenikmatan yang di dalamnya. Sholat ya karena sudah biasa, makanya hasilnya ya biasa-biasa saja. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kerinduan, tidak ada kenikmatan di dalam sholat itu. Biasa-biasa saja hasilnya. Makanya 27 Rajab ini adalah momentum untuk mencarger jiwa kita untuk meningkatkan kualitas dari sholat kita. Makanya Isra Mi'raj ini luar biasa. Jangan hanya diperingati saja. Tiap tahun memperingatinya.
menjadi panitia Isra wal Mi'raj. Apal namanya, sampai ayat-ayatnya apal. Ayat-ayatnya cuma yang dibaca satu tuh, Subhanalladzi asra. Itu toh, mulai dari kecil sampai sekarang itu saja yang dibaca. Padahal di situ cuma asra toh, nggak ada mi'rajnya di situ. Nggak ada Sidratul Muntahanya di situ. Yang ada Sidratul Muntahanya ada di surat An-Najm. Di situ ada, ya. Ada Sidratul Muntaha. Sidrah itu apa? Sidrah itu aslunya S, Sin, Dal, Ro, Sidro. Diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi Sadro, sadar. Muntaha, tutup, puncak. Sidratul Muntaha adalah puncak dari kesadaran. Ada berapa kesadaran itu? Ada 7. Makanya langit yang dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad dilambangkan 7 langit. 7 dari kesadaran. Yang pertama, langit pertama adalah kesadaran Nabi Adam. Bukan ketemu dengan Nabi Adam. Kesadaran Nabi Adam sudah terlampaui. Langit pertama. Langit kedua, Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Yahya. Kesadaran dari Kanjeng Nabi Isa sebagai Ruhullah, Kanjeng Nabi Yahya sebagai lambang dari kehidupan sudah terlampaui. Langit ketiga, Kanjeng Nabi Yusuf tampak indah, tidak ada benci, tidak ada sirik dengki, tidak ada, tampak indah. Kalau ada temannya berbuat keburukan, itulah aku, bukan dia, aku. Berbuat kemaksiatan temannya orang lain, itulah aku, bukan dia, aku. Jadi kalau ada kerusakan, aku. Ada kemaksiatan, aku. Jadi harus dirubah dengan cinta. Di langit yang keempat ada Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit kedua. Yang ketiga Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris, kecerdasan. Yang kelima Nabi Harun, tutur katanya lemah lembut, layyinan. Yang keenam Nabi Musa, kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Yang ketujuh Kanjeng Nabi Ibrahim, bapak tauhid kita. Di atas itu Sidratul Muntaha, puncak dari kesadaran. Disitulah seorang hamba akan bisa melihat Tuhannya kalau sudah melewati fase dari 7 kesadaran. 7 kesadaran itu kesadaran Kanjeng Nabi Adam, keduniaan, harta benda. Itu Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Yahya, lambang kehidupan. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Kanjeng Nabi Yusuf, kesadaran ketiga, semuanya akan tampak indah. Gak ada ceritanya kita benci sama orang yang merengut kepada kita, gak ada ceritanya. Kita benci terhadap orang yang benci pada kita, gak ada ceritanya. Tampak indah, semuanya adalah takdir dari Allah. Yang keempat, kesadaran Kanjeng Nabi Idris, cerdas dalam menyikapi suatu hal, permasalahan, cerdas, tidak pernah menyalahkan orang lain, namun yang dia salahkan adalah dirinya sendiri.
kecerdasan spiritual dilambangkan oleh kesadaran Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Kanjeng Nabi Harun tutur katanya lemah lembut karena mencerminkan jiwanya, batinnya memang baik, memang soleh. Hanya yang keluar adalah kebaikan. Jangan sampai kita ngaku orang soleh, orang beriman, tapi yang keluar dari lisan kita mencaci, memaki orang lain, menyalahkan orang lain, berkata kotor, mengeluarkan binatang. Dari lisan kita itu lambang dari batinnya, lambang dari kesadarannya. Kanjeng Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah, hampir mencapai puncak Kanjeng Nabi Musa. Makanya tatkala memohon kepada Allah untuk bisa melihat, diberi petunjuk oleh Allah untuk melihat ke arah puncak gunung, puncak kesadaran. Tersungkur Kanjeng Nabi Musa, semaput Kanjeng Nabi Musa. Setelah terbangun, Kanjeng Nabi Musa mengucapkan subhanallah. Harus disucikan hatinya. Jangan sampai ada Tuhan selain Allah. Subhanallah itu mensucikan jiwa kita, hati kita dari Tuhan selain Allah, termasuk mempertuhankan hawa nafsu kita. Puncak kesadaran yang ketujuh adalah puncak kesadaran Kanjeng Nabi Ibrahim yang awalnya mempertuhankan, mengira bintang-bintang adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan, alam semesta adalah Tuhan. Puncak kesadaran yaitu menghilangkan Tuhan dari dalam jiwa kita, dari selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budah illallah, la mahbubah illallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.